Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ndok Loreng ya teman-teman. Jadi kali ini saya tidak berada di kandang. Yuk kadang-kadang neng jobo barang lah ya. Saya delok bener bosen ya. Nonton video, masuk neng kandang terus. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari komentar akun YouTube atas nama Pak Fadli Jarot ya. Komentarnya seperti ini, Bang, bagaimana cara menumbuhkan bulu puyuh saya yang pada rontok, Bang? Puyuh saya usia 4 bulan ya, usianya 4 bulan. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, BPJS dulu ya bos ya, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Kalian yang belum subscribe Ndok Loreng, mobilmu akan seperti ini, oke? Ya harus subscribe, kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini. Oke teman-teman, jadi puyuh itu ya teman-teman, kalau masa awal-awal bertelur ya sekitar usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu ada fasenya di mana puyuh itu mengalami kerontokan bulu. Nah, kerontokan bulu yaitu bulu-bulunya itu pada rontok. Itu yang saya alami. Itu yang saya alami selama saya berternak puyuh itu ya seperti itu memang ya. Jadi memang ada masanya puyuh tersebut ganti bulu lah misalnya. Ya, jadi ada masanya. Jadi itu tidak apa-apa ya teman-teman. Tidak apa-apa, memang siklusnya seperti itu. Jadi ada bulu-bulu yang rontok di bawahnya, ada bulu-bulu yang rontok di bawahnya, kemudian berceceran sampai di tempat kotoran itu banyak sekali bulu-bulu yang rontok ya. Terus bagaimana cara obat penumbuh bulunya? Kalau menurut saya itu tidak ada obat untuk penumbuh bulu seperti penumbuh rambut pada kita ini mas ya. Jadi untuk bulu-bulu yang rontok itu ada yang sampai jegrik lah ya, istilahnya ya, brondol, rontok, terus wulunya dong ngadek. Nah, ya itu nanti akan kembali normal sendiri. Tapi ada juga dalam satu kotak itu puyuh yang kanibal bos, ada puyuh yang kanibal. Jadi kanibalnya itu dia sering mematok-matok temennya, berarti koncon ini ditotoli loh bos, totoli tang-teng ya. Akhirnya temannya itu mengalami luka dan bulunya sampai rontok, bisa sampai berindil loh bos, bisa sampai berindil itu bulunya ya. Bulunya bisa sampai rontok, bisa sampai botak, bisa sampai luka juga ya. Tapi kalau kasus yang seperti itu harus kita cermati dulu di dalam satu kotak itu apakah ada puyuh yang bersifat kanibal. Kita cek, kita lihat. Misalkan dalam satu kotak itu ada puyuh yang mengalami luka di bagian punggung. Kalau kita amati diperhatikan, nanti pasti ada puyuh yang nakal. Jadi sing nakal gitu bos, orang mau wong tok. Jadi puyuh yang harus menunggu. Ada yang bersifat kanibal, bahkan dia mematok-matok temannya sampai mati. Ada juga yang sampai mati, terutama pada saat waktu dobulan bos. Jadi dobulan itu misalkan puyuh pada awal bertelur itu mengeluarkan telur yang terlalu besar, akhirnya bagian organ dalamnya itu keluar bos, metu ngono. Itu kalau tidak cepat-cepat kita tangani, kita tidak pisahkan, itu nanti akan, kalau ada puyuh yang kanibal itu tadi bisa ditotoli bos, totoli tanteng-tanteng brodol silite ngono ya. Akhirnya mati bos ya, akhirnya puyuh tersebut mati. Makanya kalau ada dalam satu kotak kandang, dalam kandang puyuh dalam satu kotak, yang puyuhnya itu kok kita amati ada yang brodol, terus ada yang mengalami luka, itu bisa kita cek nanti apakah ada puyuh yang bersifat kanibal atau tidak ya. Jadi kalau cuma rontok saja itu memang fasenya seperti itu ya bos ya. Jadi tidak perlu kita berikan penumbuh bulu. Misalkan ada pun obat penumbuh bulu, masa apa dilus ke jijian ya, terus biye ya.
Kalau setahu saya tidak ada obat untuk penumbuh bulu yang memang siklusnya untuk awal-awal bertelur puyuh itu pada bulunya pada rontok semua, pada rontok, banyak sekali yang rontok, bahkan sampai mengotori bawah kandangnya itu di tempat kotoran, bahkan sampai terbang-terbang kemana-mana. Itu memang sangat mengganggu. Dulu waktu saya ternak puyuh awal-awal itu memang ya seperti itu, saya juga bingung bos, ya bingung berdua ya. Jadi kok sudah brodol ulu nih gini, bar tak pakan ya apa kan ya, bakal masuk keracunan apa mendem tuh kan, nek mendem ra mati tapi ulunya udah brodol, tapi ngendok nggak masalah itu ya. Jadi memang seperti itu, normal itu bos. Saya juga mengalami setiap awal-awal puyuh bertelur, puyuh usia muda juga mengalami kerontokan bulu yang seperti itu ya. Beda lagi kalau puyuh sudah tua. Kalau puyuh sudah di usia 1,5 tahun, wis mendekati akhir itu puyuhnya memang bulu-bulunya pada rontok, wis jenenge wis tua bos. Puyuh wis ngendok bentino, ndoknya ditokke bentino, ngeden terus. Akhirnya kan ya dengan seiring bertambahnya usia, puyuh-puyuh tersebut juga akan mengalami kerontokan bulu karena faktor usia kalau memang sudah tua. Tapi kalau memang puyuhnya masih usianya masih muda, itu memang ada siklusnya untuk pergantian bulu. Jadi itu tidak masalah ya teman-teman ya. Ya Pak. Jadi saya hanya bisa menjelaskan seperti ini ya. Mohon maaf kalau salah, tapi ini menurut pengalaman saya memang seperti itu. Ya, jadi untuk puyuh yang masih usia sekitar di bawah 4 bulan atau 4 bulan masih awal-awal telur, itu memang ada fasenya untuk pergantian bulu. Jadi itu normal-normal saja, tidak ada masalah selama tidak ada yang bersifat kanibal yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau memang ada yang bersifat kanibal yang seperti saya sebutkan tadi, nah itu yang harus kita cek, kita amati. Lalu yang puyuh yang bersifat kanibal itu kita pindahkan, jangan kita jadikan satu dengan puyuh-puyuh yang itu tadi ya, karena itu memang sifatnya nakal bos. Itu mau ditaruh di kandang manapun dia sifatnya seperti itu ya. Tapi tidak banyak puyuh yang memiliki sifat seperti itu ya. Seperti manusia juga, manusia kan juga yang baik sama yang jahat banyak yang baik kan. Nah seperti itu. Jadi kita ambil puyuh yang bersifat kanibal tadi, lalu kita pindahkan. Mbok pindah nanti dipindah mbok wajan kena, pindah kena kucing kena, atau mau dipindah di tempat lain disendirikan di karantina juga boleh. Yang penting jangan kita jadikan satu di tempat puyuh yang lainnya. Misal lu pindah kandang gini tetap saja itu sifatnya kanibal seperti itu ya. Dan sifat-sifat kanibal itu memang katanya juga karena kurang makan atau bagaimana, atau sifat. Kalau menurut saya itu memang sifatnya seperti itu. Soalnya juga selama saya beternak puyuh, ada puyuh yang bersifat seperti itu juga, dia tidak telat makan, makannya juga selalu tercukupi, tapi dia memang nakal ya. Seperti itulah jenenge kewan. Lu wong kuwi ono sing nakal, kok meneh kewan ya kan. Jadi seperti itu ya Pak ya. Pak siapa tadi? Pak Adli Jarot ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kalau saya sempat akan saya jawab lewat video seperti ini. Oke, yang masih ternak puyuh semangat terus ya teman-teman ya. Semoga sukses. Salam sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.